Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaida Banapon dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 030523111004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit 5 materi tentang 1. Teknik pidato, 2. Berbicara, 3. Menyimak, 4. Membaca, 5. Tema. 1. Teknik pidato. Teknik pidato adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada audiens melalui ucapan lisan. Teknik ini melibatkan berbagai aspek seperti struktur pidato, gaya penyampaian, penggunaan bahasa, kontak mata, gerakan tubuh, dan penekanan suara. Berikut ada beberapa poin tentang teknik pidato. 1. Penyusunan materi melibatkan penelitian tentang topik, pengorganisasian ide dan informasi, dan pembuatan kerangka pidato. 2. Penyampaian melibatkan cara Anda menyampaikan pidato, termasuk intonasi suara, volume, kecepatan bicara, dan penggunaan jeda. 3. Bahasa tubuh melibatkan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh Anda selama pidato. 4. Interaksi dengan audiens melibatkan cara Anda melibatkan audiens seperti menggunakan kontak mata, mengajukan pertanyaan, dan menanggapi reaksi audiens. 5. Penggunaan media pendukung bisa berupa slide presentasi, alat perangga, atau bahan visual lainnya yang mendukung pidato Anda. 2. Berbicara. Berbicara adalah kemampuan komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Melalui kata-kata yang diucapkan, kita dapat berinteraksi, membangun hubungan, dan mempengaruhi orang lain. Berbicara melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, kita perlu memiliki kosakata yang memadai untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Penting juga untuk memahami tata bahasa dan struktur kalimat agar pesan kita dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Selain itu, intonasi, nada suara, dan ekspresi wajah juga memainkan peran penting dalam berbicara. Mereka dapat membantu menyampaikan emosi dan nuansa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, ketika kita senang, kita bisa menyampaikan pesan dengan suara yang ceria dan ekspresi wajah yang cerah. Berbicara juga bisa menjadi sarana untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan berbicara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, kita dapat memperluas wawasan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. 3. Menyimak. Menyimak adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini melibatkan fokus, konsentrasi, dan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Menyimak melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, kita perlu memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Ini berarti menghilangkan gangguan dan menghindari distraksi agar kita dapat fokus pada apa yang dikatakan. Selain itu, penting juga untuk memahami pesan yang disampaikan. Ini melibatkan pemahaman terhadap kata-kata yang digunakan, tata bahasa, dan konteks pembicaraan.
Kadang-kadang kita perlu mengklarifikasi atau mengajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Selain itu, sikap terbuka dan empati juga penting dalam menyimak. Ini berarti mencoba melihat perspektif pembicara dan mencoba memahami perasaan dan pikiran mereka. Menyimak juga melibatkan menghormati pembicara dan memberikan umpan balik yang relevan. Ini dapat berupa mengganggukan kepala, menanggapi dengan kata-kata atau ekspresi wajah, atau memberikan tanggapan yang memperlihatkan pemahaman dan perhatian kita. 4. Membaca. Membaca adalah kemampuan fundamental yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengakses informasi tertulis. Ini melibatkan pemahaman dan interpretasi teks yang beragam, mulai dari buku, artikel, hingga pesan singkat. Membaca melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, kita perlu memiliki keterampilan decoding, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami huruf, kata, dan kalimat. Ini melibatkan pemahaman tentang alfabet, suara, dan pola bahasa. Selain itu, penting juga untuk memiliki kosakata yang luas. Semakin banyak kata yang kita kenal, semakin mudah bagi kita untuk memahami teks yang kita baca. Membaca juga melibatkan pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat agar kita dapat memahami pesan yang disampaikan dengan benar. Selain itu, pemahaman konteks juga penting dalam membaca. Ini berarti memahami tujuan penulis, gaya penulisan, dan tujuan dari teks yang kita baca. Pemahaman konteks membantu kita menginterpretasikan teks dengan lebih baik dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Membaca juga melibatkan kemampuan untuk menghubungkan informasi yang kita baca dengan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Ini melibatkan membangun hubungan antara teks yang sedang kita baca dengan pengetahuan dan pengalaman kita sebelumnya. 5. Tema. Tema terbagi atas 5, yaitu 1. Pengertian tema. Tema adalah ide atau gagasan utama yang menjadi fokus dalam sebuah diskusi, cerita, esai, atau karya seni. Tema menjadi dasar atau fondasi dari suatu karya dan memberikan arah serta tujuan pada karya tersebut. 2. Fungsi tema. Fungsi tema adalah untuk memberikan fokus dan arah pada suatu karya. Dengan adanya tema, penulis atau pembuat karya dapat mengembangkan ide-ide mereka secara lebih terarah dan sistematis. 3. Cara menentukan tema. Untuk menentukan tema, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti latar, plot, karakter, dan konflik dalam karya tersebut. Selain itu, kita juga perlu memahami pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat karya. 4. Contoh tema. Beberapa contoh tema yang sering muncul dalam karya sastra atau seni antara lain cinta, persahabatan, perjuangan, konflik antar generasi, pengorbanan, dan sebagainya. 5. Tema terhadap karya. Tema memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karya. Selain memberikan arah dan tujuan, tema juga mempengaruhi bagaimana cerita atau diskusi berkembang.